kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatku yang panas membara. Dakui jiwa raga ini, selaraskan kebangunan. Dakui jemariku ini, menuliskan kalimatmu. Dakui kemenangan ini, menunaikan kewajiban. Putra-bangsa yang mengemban cinta, hiduplah Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian di rumah masing-masing. Hari ini kembali kita berkumpul di dalam ibadah secara mandiri di dalam tayangan live streaming atau tayangan online. Masih dalam suasana di masa pandemi, kita masih menjalani bersama PPKM yang akan berakhir pada hari besok tanggal 16. Hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan sabda Tuhan di bawah terang tema daging dan darah Kristus
yang memerdekakan kita dari kuasa kematian. Marilah saudara-saudara, kita bersama-sama mengawali ibadah ini. Mari kita memohon pimpinan Tuhan. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya dan selalu memelihara dengan kasih-Nya. Kiranya anugerah, damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam pujian Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Baiklah, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Saudara-saudara dipersilahkan mempersiapkan bacaan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai ke 58. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus supaya firman Tuhan dapat kita terima dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami akan menerima sabda-Mu yang kudus. Tuhan, bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan yang daripada-Mu sendiri ya Tuhan, untuk memberikan nasihat, tuntunan, bimbingan kepada seluruh jemaat di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa firman-Mu itu akan menerangi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait yang pertama dan kedua. Di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus.
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, melayani yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai 58 yang demikian bunyinya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara yang pada saat ini berkenan untuk mendengar sabda Tuhan, menerima, terlebih-lebih memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini agaknya kuasa maut atau kuasa kematian masih mengancam kehidupan sebagian besar orang, bahkan di seluruh belahan muka bumi ini. Kita tahu bahwa wabah pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung hampir 2 tahun lamanya. Angka penyebaran di seluruh dunia itu sudah mencapai dalam data WHO
pada tanggal 10 Agustus terakhir sudah mencapai 203 juta jiwa di seluruh dunia, dengan kematian sebesar 4,3 juta. Di Indonesia sendiri, angka penyebaran sudah mencapai 3,7 juta, dengan angka kematian 110.000 lebih jiwa. Saudara-saudara, pandemi wabah ini nampaknya masih berlangsung, dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berhenti. Tapi kita meyakini bahwa semuanya itu akan bisa teratasi pada waktunya oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara, setelah pandemi nanti berakhir entah kapan, maka kita tidak bisa membayangkan dampaknya bagi kehidupan manusia. Tidak mungkin kehidupan bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala sebelum masa pandemi. Saudara-saudara, oleh sebab itu di hari-hari ini ada cukup banyak orang yang sudah mulai pupus harapan. Ketika pandemi belum berangsur-angsur meninggalkan kita, demikian juga beban yang menjadi tanggungan kehidupan semakin berat. Seakan-akan banyak orang sudah mulai kehilangan daya, kekuatan untuk melanjutkan kehidupan dengan segala tuntutannya. Banyak orang sudah mulai mengibarkan kain putih tanda menyerah. Ada banyak orang sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi tanggungan-tanggungan yang berat di dalam kehidupan yang masih dilanda wabah sekarang ini. Pemerintah juga sudah kewalahan. Rumah sakit sudah mulai jengah atau jenuh untuk menangani pasien COVID. Meskipun hari-hari ini kita melihat ada kabar yang baik di Pulau Jawa dan Bali, sudah mulai menurun angka penyebaran COVID, tetapi juga cukup tinggi di luar Pulau Jawa dan Bali. Itulah kondisi yang dialami oleh banyak orang sekarang ini, termasuk mungkin di antara kita. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Akulah roti kehidupan, kata Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-54-55 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Di ayat yang ke-54, sabda Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya dalam Injil Yohanes ini mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudara, apa artinya bagi kita semuanya? Apakah ini berbicara tentang roti dan anggur yang biasa kita makan dan minum di dalam perjamuan kudus? Saudara-saudara, berita Injil hari ini berbicara kepada kita semuanya soal makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Itu berbicara tentang hidup persatuan dengan Yesus, persekutuan yang sejati dengan Yesus Kristus. Dalam pemahaman Jawa dikatakan manunggaling kawula lan Gusti. Saudara-saudara, mengapa bisa terjadi diri kita menyatu dengan Yesus Kristus?
Saudara-saudara, kita bisa membayangkan bagaimana kalau dua orang sudah menyatu di dalam jiwa. Tentunya segala sesuatu itu menjadi tidak ada yang dibeda-bedakan lagi. Tidak ada sesuatu yang menjadi sekat-sekat di antara keduanya. Demikianlah keadaan kita ketika kita sudah manunggal, sudah bersatu dengan Yesus Kristus. Mengapa semua bisa terjadi? Hanya karena Dia, Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kita semua. Itulah alasan utama dan tidak ada alasan yang lain. Hanya karena Dia, Tuhan Yesus, begitu mengasihi saudara dan saya, maka kita semua diundang untuk hidup menyatu dengan Dia. Bahkan begitu cintanya Bapa kepada kita, maka Yesus Kristus diberikannya kepada kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara di rumah masing-masing, kalau kita membaca di dalam ketiga kitab Injil sebelum Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas, di sana semua menceritakan tentang undangan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Dia disalib untuk melakukan perjamuan malam terakhir. Tetapi di dalam Injil Yohanes ini tidak diceritakan. Intinya di dalam pasal 13 sampai 17. Walaupun Tuhan Yesus tidak diceritakan di sana mengundang para muridnya untuk mengadakan perjamuan malam terakhir, maka Injil Yohanes itu begitu menekankan pentingnya, begitu menekankan maknanya perjamuan kudus itu bagi orang-orang Kristen, saudara dan saya. Ini dijelaskan secara tegas melalui bagian-bagian bacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, apa artinya pernyataan Tuhan Yesus tentang makan dan minum tubuh dan darah Kristus? Itu tidak lain adalah keharusan yang mutlak bagi kita semua, saudara dan saya, di mana kita harus menyatu dengan Dia. Marilah kita kembali memikirkan kembali kehidupan kita. Apakah kehidupan kita selalu dilandasi dengan makan dan minum tubuh dan darah Kristus? Di dalam gerak kehidupan kita, senantiasa kita menjaga persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau semuanya itu ada di dalam kehidupan kita bersama-sama, jikalau kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus setiap saat, maka kita tidak akan mati, melainkan kita bisa hidup sebagaimana seseorang yang membutuhkan makan dan minum untuk memberlangsungkan kehidupannya. Maka Yesus Kristus adalah roti kehidupan. Jikalau orang tidak makan dan minum darahnya, ia tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Jika orang tidak menjaga persekutuan di dalam Kristus, tidak hidup di dalam Yesus Kristus, maka dia tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Kemudian ada orang yang bertanya, kalau begitu apakah hidup yang dihayati di luar Kristus sama sekali hidup yang tidak punya makna? Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki agama di luar Kristen, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sesuai dengan keyakinan dan agama mereka, tentu ada maknanya. Tetapi bagaimana persis maknanya, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya ini, bahwa setiap orang yang hidup di dalam persatuan dengan Yesus, maka mereka akan memiliki kehidupan yang sejati. Seperti apakah kehidupan yang sejati itu? Di ayat 57 dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara-saudara,
Itulah hidup yang sejati, hidup dari Roh Yesus sendiri yang diberikan oleh Bapa yang mengutusnya. Hidup dari Roh yang memberikan dirinya untuk hidup bagi dunia. Hidup dari Roh kasih, yaitu Roh yang tidak mencari dan mementingkan dirinya sendiri. Itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya dimiliki secara nyata bersama Yesus Kristus yang menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya itu, di mana kita mendapat bagian penuh dalam hidup yang diterimanya dari Bapa. Jadi di ayat terakhir 58 dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sengaja di sini Tuhan Yesus memberikan perbedaan. Ketika umat Israel di padang gurun selama 40 tahun menerima mana. Mana itu memang datang dari surga. Tetapi roti yang dari surga, mana itu membuat perut kenyang dan bersifat sementara. Setelah itu lapar lagi, sehingga setiap hari umat Israel harus memungut mana. Itulah makanan yang ketika dimakan membuat perut kenyang, kemudian lapar lagi, kemudian makan lagi. Memang makanan duniawi membuat kita akan terus mencari dan mencari. Manusia yang hidup di dunia sekarang ini sering hanya dikuasai oleh makanan dan minuman. Banyak saat ini di antara kita berjuang keras untuk sekedar mencari makan, mengupayakan kesejahteraan di dalam dunia ini, memiliki hidup yang sukses, hidup yang makmur, menjaga kesehatan dengan baik. Namun itu semuanya tidak ada yang pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang menjamin kepastian di dalam dunia ini? Semuanya serba tidak pasti. Rezeki yang Tuhan berikan kepada setiap orang tidak pasti. Semua orang diberi berkat yang berbeda-beda dengan berkat jasmani ini. Kesejahteraan, kemakmuran melalui upaya manusia itu pun juga tidak pasti. Bahkan sekarang ini yang sedang diupayakan, kesehatan bagi semua orang, tidak ada yang pasti. Orang sudah melindungi diri sedemikian rupa, ternyata juga tidak bisa kebal terhadap virus ganas yang namanya COVID-19 ini. Itulah pertanda bahwa tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang pasti. Hanya ada satu kepastian yang dialami oleh setiap orang, yaitu bahwa pada saatnya semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Semua orang pasti akan mati. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan." Hidup Kristen adalah hidup dalam persatuan yang mesra dengan Yesus. Apa arti hubungan yang mesra dengan Yesus? Keluarga-keluarga pasangan suami istri yang memiliki hubungan yang mesra, itu adalah hubungan yang sungguh tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Hubungan yang bersifat pribadi antara seorang suami dan istri, sehingga tidak ada pihak lain pun yang boleh mencampuri kehidupan rumah tangga di dalam kemesraan kehidupan seseorang. Kalau itu terjadi, maka ada penyelewengan. Kalau itu terjadi, maka ada kasus di dalam rumah tangga, perselingkuhan. Inilah artinya, akulah roti kehidupan, bahwa hidup kita adalah hidup di dalam persatuan yang mesra dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka gereja dan dunia akan diubah ketika di dalamnya
ada orang-orang yang memiliki persatuan yang mesra dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka mengimani Yesus yang hidup dalam diri kita, itu menjadikan jiwa kita menjadi kenyang dan tidak haus lagi. Saudara-saudara, itu diberikan oleh anugerah Tuhan. Kita mengupayakan makanan di dunia ini dengan mengeluarkan uang, sekalipun kita diberi oleh orang lain pun juga mengeluarkan uang untuk membeli makanan atau minuman itu. Tetapi ini yang Tuhan berikan, roti hidup itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Bapa di surga. Hidup yang dimerdekakan dari kuasa kematian setiap saat. Hidup yang tidak dibelenggu oleh suramnya hidup di masa kini, serta pengharapan yang tidak pasti di masa depan. Inilah penghiburan yang menguatkan kita. Di masa-masa pandemi ini, kita mungkin tengah memiliki pengharapan-pengharapan yang tidak pasti di masa depan. Kita masih di dalam suasana kehilangan ketika keluarga terkasih meninggalkan kita. Kita masih di dalam suasana ketidakpastian harapan di masa depan. Tetapi kiranya roti hidup itu, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu, memerdekakan kita dari kuasa maut dan suramnya kehidupan sekarang ini. Jadi makan daging dan minum darah Kristus itu tidak lain adalah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memberikan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita, yang serba tidak pasti di hari-hari ini. Maka tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Kalau firman Tuhan mengatakan makan daging dan minum darah Kristus itu berarti juga mengimani kasih karunia di dalam hidup kita yang sungguh besar dan ajaib. Mari kita merasakan hampir berjalan 2 tahun pandemi kita lalui. Kalau kita masih bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga-keluarga saat ini, itu adalah sebuah keajaiban. Kasih Tuhan yang tiada bandingnya di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang di dalam pekerjaan sudah tidak menerima gaji utuh lagi. Mungkin tinggal 50% atau mungkin tinggal berapa persen. Tetapi ketika saudara masih bisa hidup sampai sekarang ini, bukankah itu sebuah berkat? Bukankah itu sebuah karunia yang sungguh besar dan ajaib di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani bagi kita, supaya kasih-Nya bagi dunia itu diteruskan sampai akhir zaman. Dia mau supaya kita di dalam kasih-Nya itu meneruskan apa yang telah disampaikan kepada dunia, yaitu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, hidup bagi dunia dan untuk dunia. Itulah yang diwujudkan oleh banyak-banyak gereja, banyak orang-orang Kristen di akhir-akhir ini. Saudara-saudara, banyak orang yang sudah tidak lagi mungkin memiliki harapan. Tetapi ketika menghayati betapa besarnya kuasa dan kasih Tuhan itu, dibangkitkan kembali semangatnya untuk hidup bagi dunia ini. Di rumah sakit depan Panti Wiloso, mungkin sudah banyak tenaga kesehatan, dokter yang sudah mulai putus asa, sudah mulai lemah di dalam pengharapan. Tetapi saya yakin karena mereka anak-anak Tuhan, ada banyak kesaksian di antara mereka hanya oleh panggilan untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan pasien-pasien dari wabah COVID. Mereka tetap memiliki semangat yang baru. Para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun juga berada, tetaplah seperti Rasul Paulus mengatakan, tetaplah berjuang di ladang Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetaplah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Dengan segala sesuatu jerih payahmu itu tidak sia-sia. Tidak jarang gereja-gereja yang melayani pasien seperti yang saya layani, melayani jemaat yang meninggal akibat COVID, harus memakamkan setiap waktu, setiap saat.
Seringkali juga kita bersama dengan tim melayani bukan hanya tengah malam tapi juga sampai dini hari itu dilakukan. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa Yesus itu sudah melakukan semuanya itu untuk kita secara total. Dan kita bisa memberikan hidup bagi dunia ini. Saudara-saudara, kiranya janganlah saat ini ketika kita mulai mengangkat kain putih untuk mengibarkan tanda menyerah sebagai simbol tanda menyerah, tetaplah kita kibarkan bendera perjuangan di tengah-tengah suasana semarak kemerdekaan sekarang ini. Berjuanglah terus untuk tetap menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini dengan segala persoalannya, melalui persekutuan yang nyata dengan Yesus Kristus. Ada banyak hal di sana memunculkan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Ada satu lagu yang sangat indah sekali untuk memotivasi kita tetap bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus setiap waktu, setiap saat, menghayati hidup bagi dunia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Inilah yang menjadi semangat kita bersama-sama. Saudara-saudara, ketika kita mungkin melihat masa depan itu suram dan tidak pasti, kita meyakini bersama dengan Yesus yang sudah menyatu dalam diri kita, ada kepastian, kekuatan, tuntunan dan janjinya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar sabda Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan sabdanya. Setelah itu kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah roti kehidupan yang turun dari sorga. Engkaulah yang membuat jiwa kami tidak lapar dan haus lagi ketika kami memasuki persekutuan dengan Engkau seutuhnya. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami dibangun oleh persekutuan yang akrab dengan Engkau melalui perjumpaan-perjumpaan kami. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini, kiranya Engkau terus tetap ada bersama kami dan tidak meninggalkan kami. Berkatilah seluruh sidang jemaat yang saat ini berkenan beribadah bersama-sama dalam segala aneka pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya. Yang mengalami beban berat, pergumulan yang tidak mudah, kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Yang mulai patah semangat, putus asa di dalam pengharapan, kiranya Sang Sumber kehidupan, roti hidup itu, memberikan semangat kembali untuk tetap berjalan, bahkan berjuang di jalan-jalan Tuhan. Tuhan, kami mendoakan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang berlangsung di gerejamu saat ini. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri juga pakai menjadi alatmu di tengah-tengah situasi sekarang ini. Karena Injil Yesus Kristus harus diberitakan. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Di tengah-tengah semarak kemerdekaan ini, kami tetap memprihatinkan kondisi bersama
di tengah-tengah wabah yang masih berlangsung. Dengan tetap meyakini pengharapan di dalam Engkau, kiranya bangsa ini dapat keluar dari krisis besar bersama. Tuhan berkati untuk setiap upaya-upaya baik dari pemerintah, dari petugas-petugas, dari seluruh warga masyarakat. Kiranya mereka boleh bersatu hati untuk berjuang bersama keluar dari krisis yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala seru dan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 412, bait pertama dan kedua, Tuntun Aku Tuhan Allah. Puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Jalanlah di muka dengan tiang lawanku. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan ibadah ini selesai maka berakhirlah karya penyelamatan Allah di dalam ibadah di hari ini. Maka di rumah masing-masing tetaplah saudara melanjutkan di dalam ibadah melalui hidup keseharian dengan memancarkan terang Tuhan Yesus Kristus, roti kehidupan itu. Maka marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, bait pertama, kedua, Kasih Paling Agung.